Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada para tuan guru, para tokoh kita, pengurus DKM, para bapak haji semuanya, dan seluruh jamaah yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurang rasa taklim dan hormat saya kepada orang-orang baik, orang-orang soleh. Karena orang-orang yang hadir di masjid ini pertanda orang-orang yang soleh, orang-orang beriman. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Idza ra'aita ar-rajul ya'tadul masjid fashhadu bi annahu mu'min." Kalau engkau mendapati orang terbiasa ke masjid, ya, wira-wiri ke masjid, maka saksikanlah dia ini orang baik. Nah, insyaallah ya. Maka saya bersyukur sekali di pagi yang penuh berkah ini bisa bertemu dengan para bapak semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan taufiknya di pagi yang penuh berkah ini kembali Bapak Ibu semua dimudahkan untuk hadir di masjid mengawali hari kita dengan salat subuh berjamaah. Dan yang istimewa masih dilanjutkan lagi dengan ngaji, berthalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah amalan yang sangat mulia, sangat Allah cintai. Yang kata Imam Ahmad dalam nasihat beliau, la syai'a afdala min thalabil ilmi. Jadi beliau menganggap bahwa tidak ada amalan-amalan apapun yang sebanding pahalanya, kebaikannya melebihi belajar. Ya kan? Al-ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan kehebatannya dengan yang lain. Karena ibadah-ibadah yang lain pun semuanya harus berdasarkan ilmu, ya kan? Atau dengan kata lain, kita rajin ibadah tapi kalau nggak didasari ilmu, ya semuanya sia-sia. Maka beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu yang paling penting dulu, ya kan? Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Kata Imam Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu itu harus kita pelajari sebelum kita berbicara dan sebelum kita mengamalkan. Supaya bicaranya benar, supaya ibadahnya benar dan diterima gitu ya. Maka kita alhamdulillah ketika dapat kesempatan untuk belajar ini pertanda kita semua insyaallah Allah berikan banyak kebaikan. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu memang dimulai dari
ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang Allah kehendaki baik, ya, Allah kehendaki kebaikan kepadanya, ya Allah berikan kepadanya pemahaman ilmu agama. Maka alhamdulillah pagi hari ini kita ngaji bersama fikih Jum'ah. Ya, fikih Jum'ah ini sebetulnya kan amalan yang sudah setiap pekan kita lakukan ya. Semua sudah pinter ya, insyaallah. Mulai kalau saya dulu mulai kecil udah harus Jumatan nih. Kalau nggak Jumatan dimarahin, disabet nah orang tua, harus berangkat ya kan. Nah, maka tergantung umurnya nih. Kalau yang sudah senior pasti sudah lebih banyak Jumatan kan. Nah, tapi kenapa kita harus belajar? Terus dipelajari lagi, yang cari yang lain aja kenapa gitu. Enggak. Wah, ilmu itu sampai kapanpun itu perlu ya. Bahkan kalau kita gunakan seluruh waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk mempelajari ilmu itu enggak ada habisnya. Apalagi kalau yang belajarnya juga jarang-jarang kan. Belajar sekarang nanti ada lagi belajar berikutnya udah lupa. Makanya enggak ada salahnya kita selalu mengulang. Fikih ini kan artinya paham. Jadi fikih Jum'ah itu artinya bagaimana kita memahami Jumat ini secara benar. Supaya insya Allah selama ini nggak ada yang sia-sia ya. Jumat-Jumat kita itu selalu memberikan pahala, keberkahan. Tapi akan menjadi lebih berkualitas. Kalau kita ini melakukannya itu berdasarkan ilmu ya kan? Karena memang agama itu harusnya seperti itu. Agama itu wahyu dari Allah yang kita terima itu berdasarkan ilmu, berdasarkan ada sanadnya, ada alurannya ya dari Rasulullah. Rasulullah nanti mengajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada atba'ut tabi'in, terus sampai kepada para ulama, guru-guru kita ya kan. Gak bisa kita hanya dapat dari mana atau nggak bisa ya. Jadi emang harus ngaji. Jadi di sini disebutkan ya, boleh juga kita berpedoman kepada makalah yang disiapkan sama guru kita. Tapi saya membawa kitab ya biar lebih lengkap gitu ya. Dimulai dari di sini tentang keutamaan Jum'ah. Insyaallah biar memotivasi kita juga. Kenapa sih ibadah Jum'ah itu istimewa ya? Disebut sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari. Jadi memang itu Allah Subhanahu wa taala, Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Itu kehendak Allah menciptakan sesuatu lalu mengistimewakannya. Itu hak Allah. Kenapa si fulan lebih hebat dari fulan dan seterusnya. Kenapa hari ini lebih hebat dari hari itu? Bulan ini lebih hebat dari bulan itu terserah Allah. Dan itu ada hikmah di balik itu. Ya kan? Termasuk kenapa dari satu pekan ini ada hari yang istimewa ya. Yaitu Allah yang menentukan. Dalam satu tahun itu ada bulan yang istimewa, itu Allah yang menentukan. Jadi baik waktu atau tempat juga gitu. Tempat ada yang diistimewakan. Kata Rasulullah SAW, la yushaddur rihal ila thalathati masajid. Orang itu tidak boleh menyengajakan untuk melakukan rihlah karena berkeyakinan bahwa di sana itu Allah berikan keistimewaan kecuali kepada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa ya kan. Itu istimewa. Masjid Merah ini nggak boleh iri Pak Haji ya kan, memang udah begitu ya kan. Walaupun kita hias dengan semedingan rupa gitu, yang berlapis emas kayak kubah emas itu tetap aja secara syariat itu tidak punya keistimewaan yang khusus. Ya, kalau sekedar umpamanya kita mendapatkan keutamaan keindahan ya, tapi ini bagian dari ketentuan Allah. Dengan wallahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dialah Allah yang menciptakan apa yang beliau kehendaki dan dia yang memilih. Nah, kan? Jadi termasuk di sini Allah Subhanahu wa taala pilih hari Jumat sebagai hari yang istimewa. Disebutkan di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, Yaumul Jum'ah afdalul ayyam indallah.
Nah, disebutkan la tatlu'us syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil jum'ah. Tidaklah matahari terbit dan terbenam pada suatu hari yang melebihi keutamanya hari Jumat. Itu Allah yang memilih. Kemudian yang kedua, qad waqa'allahu fihi umuran 'azimah. Allah kehendaki di hari Jumat itu ada peristiwa-peristiwa agung. Allah sendiri yang menentukan itu peristiwa-peristiwa. Apa di sini disebutkan diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan hari Jumat. Masuk dan keluar dari surga juga pada hari Jumat. Allah terima taubatnya juga hari Jumat. Kemudian akan terjadi hari kiamat juga hari Jumat. Dan tidak ada satu binatang pun yang melata kecuali semuanya itu dikatakan musikhah hatta tatlu'al syamsa. Semuanya itu mengintai, menunggu-nunggu kapan datangnya hari kiamat. Itu ternyata semua hewan, binatang yang melata itu, semua itu merasakan itu, menunggu-nunggu, menyimak kapan datangnya hari kiamat. Illa ibnu Adam, kecuali anak cucu Adam. Kalau kita manusia enggak dengar ya. Bagaimana ketika hewan itu hayati mengintai datangnya hari kiamat itu kita enggak tahu. Wala yusadifuha mu'minun wa huwa yusalli fa yas'alallaha fiha syai'an illa ata. Dan ada waktu yang istimewa tidaklah di hari Jumat itu apabila ada seorang yang menepati dengan waktu yang istimewa itu, melainkan dia itu kalau berdoa Allah akan ijabah. Itu adanya hari Jumat. Jadi ini hadisnya tentang keutamaan hari Jumat. Tadi Allah ciptakan Nabi Adam, Allah masuk surga, kemudian keluar dari surga, dari kiamat, dan berbagai macam. Ini namanya peristiwa-peristiwa istimewa yang dikaitkan dengan hari Jumat, sehingga hari itu menjadi istimewa, ya kan? Nah, makanya kalau kita kan umpamanya punya sejarah dalam hidup. Ketika kita dalam satu perjalanan hidup kita ada peristiwa yang kita anggap penting. Biasanya kita catat, oh tanggal ini, jam ini, hari ini. Itu menjadi istimewa. Di sini juga ketika Allah SWT ciptakan Nabi Adam sebagai Abul Bashar, manusia pertama. Lalu ada peristiwa-peristiwa penting yang lain, maka itu menjadi dinisbatkan kepada peristiwa-peristiwa itu hari Jumat menjadi istimewa. Yang ketiga, Yaumul Jum'ah yaumu 'idin lil muslimin. Akmalallahu fi dinahu wa atamma ni'amahu. Bahwa hari Jumat ini juga dianggap sebagai hari raya. Memang kalau dalam hadis itu ada dua hari raya yang disebutkan, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, ya kan? Tapi ini juga bisa dianggap hari raya dalam artian hari yang istimewa. Kenapa di sini disebutkan? Karena Allah pada hari itu menyempurnakan agamanya dan nikmatnya. Jadi kalau kita membaca hadis turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3 itu ternyata di hari Jumat. Qala Umar qad arafna dzalikal yawm wal makan alladzi nuzilat fi 'alan nabi wa huwa qa'imun bi Arafah yaumul Jum'ah. Kata sahabat Umar, kita semua tahu bahwa turunnya ayat itu semua kita tahu, yaitu pada hari di mana Rasulullah SAW berdiri di hari Arafah pas hari Jumat. Jadi kalau kita baca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina, itu sebagai ayat yang terakhir. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridho Islam ini sebagai agama kalian. Jadi kalau kita mengklaim agama satu-satunya yang diridhoi Allah adalah agama Islam, itu bukan klaim kita, itu Allah sendiri yang ngasih tahu. Wa raditu lakumul Islama dina, dan saya ridho Islam untuk kalian sebagai agama. Lalu kita mengatakan hanya Islamlah satu-satunya agama yang ridhoi, ya kita harus begitu, namanya kita orang Muslim yang kita yakini memang agama itu dan Qur'annya mengatakan begitu, ya kita katakan begitu, nggak usah ragu-ragu.
Dan kita yakini bahwa satu-satunya agama yang diterima. Ya memang begitu. Kata Allah, "Wa may yabtaghi gharal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang memilih selain agama Islam, maka tidak akan diterima dan dia nanti di akhirat termasuk orang rugi. Jadi kalau sekarang kita klaim satu-satunya agama yang diridhoi, satu-satunya agama yang diterima agama Islam, ya harus begitu. Orang kita orang Islam. Orang Islam memang dikasih tahu seperti itu sama Allah oleh Al-Quran. Perkara yang lain mengatakan, ya silakan agama kalian, yang lain mengatakan kalian yang benar, ya nggak apa-apa. Kita saling saja kan. Itulah makna toleransi, lakum dinukum waliyadin. Kemudian disebutkan di sini juga walaupun memang Islam menganggap bahwa hari Jumat ini hari yang istimewa, tapi di sini disebutkan tidak dibenarkan atau dimakruhkan mengkhususkan dengan ibadah-ibadah khusus pada malam Jumat. Dalam artian kalau kita sampai merutinkan wajib, umpamanya hampir seolah-olah kayak harus mengistimewakan dalam artian mengkhususkan dengan ibadah-ibadah tertentu. Kalau umpamanya kita menganggap bahwa hari Jumat istimewa, kemudian kita mengisi dengan bacaan-bacaan yang memang ada dalilnya, kayak umpamanya surat Al-Kahfi atau yang lainnya, memperbanyak baca sholawat, ya monggo saja, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu umpamanya kita menganggap karena istimewa sekali malam Jumat, kemudian kita menambahkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang tidak ada dalil. Itu yang tidak boleh gitu. Di sini maka disebutkan yukrahu takhsisu lailatil jum'ah bil qiyam au yumiha bisyam. Dimakruhkan mengkhususkan hari malam Jumat dengan qiyamul lail, seolah-olah qiyamul lail dengan hari Jumat itu tidak terpisahkan ya. Akhirnya kayak semacam khusus untuk malam Jumat saja qiyamul lailnya, itu yang nggak boleh. Di sini tapi juga larangannya larangan makruh saja, yukroh. Jadi kalau kita mempelajari hukum itu ada tingkatan-tingkatan. Ada larangan yang harus ditinggalkan, kalau sampai kita lakukan itu berdosa, namanya haram. Itu larangan juga, tapi larangan keras. Gitu. Nanti turunkan lagi larangan tapi tidak terlalu keras, apa namanya? Makruh ya. Makruh itu kalau ditinggalkan berpahala, tapi kalau sampai kita lakukan enggak sampai berdosa. Kebalikan tadi, kalau haram ditinggalkan itu berpahala, dilakukan dosa. Turunkan lagi namanya mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh tidak. Nilainya tergantung kepada niat dan cara ya. Kalau kita niatnya baik, lalu melakukannya hal-hal yang baik, itu dapat pahala. Contohnya apa? Olahraga, jalan-jalan, ya kan? Itu kan mubah. Kita jalan-jalan, ayo rihlah, boleh. Niatnya untuk tafakur alam, melihat keagungan Allah, niatnya yang baik, caranya yang benar ya. Duitnya dari iurannya dari duit yang halal ya, dapat pahala itu. Karena itu perkara yang mubah. Tapi kalau niatnya buruk ya, apalagi dengan cara yang tidak benar ya kan, menghalalkan segala cara itu dosa. Jadi itu mubah itu sesuatu yang netral. Nanti diturunkan lagi itu ada namanya perintah. Tapi perintahnya perintah tidak mengikat, tidak harus banget. Namanya apa? Sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, enggak mau melakukan enggak sampai dosa. Tapi ada yang lebih keras lagi namanya perintah harus. Namanya apa? Wajib. Maka di sini bagaimana mengistimewakan qiyamul lail, kemudian siangnya berpuasa itu di hari Jumat itu tak kategorikan oleh para ulama dikategorikan sebagai sesuatu yang makruh. Tapi kalau mamanya kita lakukan ya kalau sekali dua kali ya karena juga makruh saja nggak sampai berdosa. Kemudian yang kedua ya diantaranya hal-hal yang catatan yustahabu an yaqra'a fi sholati fajriha bisajdah wal insan. Disunahkan juga sholat subuh hari Jumat itu baca surat As-Sajdah, ya kan?
Ya, kira-kira lumayan nggak ya kan? Atau surat Al-Insan. Jadi surat yang panjang-panjang. Memang kalau kita perhatikan di tradisi para ulama kita dulu, jadi surat-surat yang dibaca dalam sholat itu ada kategorinya. Kalau sholat subuh itu dibacakan oleh para ulama namanya apa? Dibacakan surat-surat yang panjang. Surat-surat yang panjang itu dimulai dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Itu disebut dengan tiwalul mufassal. Surat-surat pendek tapi yang kategori panjang namanya tiwalul mufassal. Kemudian kalau sholat Isya, kemudian sholat Isya itu kategorinya sholat yang sedang bacaannya. Disebut dengan apa? Awsatul mufassal, yaitu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Nah, kalau maghrib, surat-surat pendek ya, dari Ad-Duha sampai An-Nas. Itu biasa seperti itu. Tapi kalau kita mau terapkan begitu, kira-kira gimana? Subuh di sini baca surat As-Sajdah, baca surat Qaf, waduh berat ya. Biasanya kita ini kalau di bawah sholat agak panjang dikit itu imamnya itu nggak tahan denger itu. Ada yang pura-pura batuk, ada yang macam-macam gitu ya. Suka gitu. Saya kan juga kadang jadi imam juga. Kalau agak panjang dikitnya tanggung nih ayatnya panjang itu. Nanti di belakang ada batuk-batuk macam-macam dah gitu kan. Akhirnya kita paham aja dah, nggak usah ngebut-ngebut ya. Nggak usah panjang-panjang, kita kebut saja. Baik, jadi di sini apa disunnahkan membaca surat As-Sajdah, kemudian surat Al-Insan. Kalau Al-Insan nggak terlalu panjang. Kemudian disunnahkan juga al-iktsaru fi yaumil jum'ah minas shalah 'alan nabi. Disunnahkan memperbanyak membaca sholawat. Ini sholawat juga masalah istimewa sekali ya. Kata para ulama, ibadah yang sedikit penyakitnya itu adalah ibadah sholawat, ya kan? Artinya aman ya dari mungkin riya dan seterusnya. Tapi intinya bahwa membaca sholawat itu kalau di hari Jumat menjadi lebih istimewa. Saya baca hadis saja. Innallaha azza wa disebutkan inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fi khaliqa adam. Sebenarnya dikatakan fa akthiru alayya minas salah fi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Rasulullah SAW, banyaklah oleh kalian membaca salawat kepada Nabi karena salawat kalian itu akan ditampilkan atau akan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami akan sampai kepada engkau sedangkan engkau atau sedangkan baginda sudah meninggal ya, atau artinya nanti baginda sudah wafat ya kan, sudah aramta itu artinya sudah mayatnya sudah meninggal ya kan, sudah busuk. Terus beliau mengatakan innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Kata beliau sungguhnya Allah itu mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Jadi kalau menurut hadis ini berarti jasadnya para nabi itu tidak busuk ya. Jadi kalau umpamanya ditakdirkan ada orang yang bisa menggali bagaimana kuburan Nabi Muhammad SAW, nah ini kalau menurut hadis ini tidak membusuk. Wa istahabu qiraati surat al-kahfi, dan disunnahkan di malam Jumat ini atau di hari Jumat itu membaca surah al-kahfi. Man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Siapa yang di hari Jumat membaca surah al-kahfi, maka Allah akan berikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Seolah-olah ketika kita membaca surah Al-Kahfi itu Allah selalu terangi ya, terangi hati kita, pikiran kita, kehidupan kita. Maka silakan ya, usahakan baca surah Al-Kahfi itu nggak panjang, cuma 5 lembar. 5 lembar itu
Ya kalau udah sering dibaca berapa? Ya 20 menit ya kan. Kita kan punya waktu 24 jam. Masa 20 menit nggak bisa? Insya Allah. Kita usahakan. Wal iktharu minad du'a raja'an muwafaqat sa'atil ijabah. Dan dianjurkan memperbanyak baca doa raja'an dengan harapan muwafaqat sa'atil ijabah. Cocok dengan sa'ah ijabah. Sa'ah ijabah itu adalah waktu istimewa di mana apabila seorang hamba berdoa Allah kabulkan. Itu ada dari Jumat, cuman dirahasiakan. Nggak ditandain jam berapa nggak gitu. Kenapa dirahasiakan? Ya supaya kita isi seluruh hal kita dengan banyak berdoa. Kalau dikasih tahu di pagi-pagi ya udah baca doanya pagi, ntar siang nggak berdoa lagi kan gitu ya. Padahal doa itu ibadah. Doa itu kan ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Kemudian hadis lain mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari, otaknya itu istilahnya ya intinya dari ibadah. Sehingga kalau maunya di hari Jumat kalau kasih kabar gembira ada waktu yang istimewa, silakan perbanyaklah baca doa biar kalau pas bareng dengan waktu istimewa itu biar doa kalian diijabah. Ya maka dirahasiakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita banyak membaca doa pada hari itu. Kemudian disebutkan di sini, walaupun memang tidak pas kapan waktu, tidak tahu persis waktu istimewa itu, tapi disebutkan wasa'atul ijabah akhir sa'atin ba'dal asri yaumul jum'ah ala rajih. Nah, ini tetap aja ulama banyak yang apa berusaha untuk meneliti, melakukan berbagai macam pembaca ini memahami dalil-dalil, tanda-tanda, dan menurut para ulama yang lebih diharapkan rojih itu artinya yang paling diunggulkan. Jadi kalau di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Majelis tarjih itu satu majelis terdiri dari beberapa tokoh ahli dalam bidang agama, dalam bidang berbagai macam spesialis di situ, kemudian mendiskusikan, membahas tentang persoalan yang paling diunggulkan, mau ditarjih. Jadi ada perkara-perkara ini ada yang kalau hukum itu kan menurut yang paling rojih, ya yang paling diunggulkan maksudnya. Kalau di kalangan orang itu namanya ada majelis bahsul masail. Ini orang-orang tertentu para ulama yang membahas tentang persoalan-persoalan. Biasanya persoalan-persoalan pelik di kalangan masyarakat yang sifatnya apa? Yang sifatnya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu maksudnya mereka itu saling berijtihad untuk menentukan hukumnya. Karena itu biasanya masalah-masalah yang salah satu dengan yang lain suka berbeda pendapat, ya kan? Masalah khilafiyah. Kalau yang sudah pasti ada dalilnya, nggak perlu berijtihad. Ya udah tinggal tetapkan saja. Nah, berikutnya kita lanjutkan biar waktunya cukup. Hukum salat Jum'ah. Insya Allah sudah maklum semua ya. Bahwa hukum salat Jum'ah ini berdasarkan ayat maupun berdasarkan hadis maupun berdasarkan ijma' para ulama itu hukumnya wajib. Memang ada sedikit perbedaan terjadinya itu antara wajib ain dengan wajib kifayah saja. Jadi wajib untuk orang muslim laki-laki yang baligh, yang berakal, yang mustautin. Yang mustautin itu yang tidak safar, ya kan? Nah, jadi orang laki-laki yang sudah balik, yang tidak dalam keadaan bersafar, nah ini disebutkan yang merdeka. Kenapa disebutkan juga merdeka di sini? Karena di zaman itu masih ada orang-orang yang belum merdeka disebut dengan hamba. Jadi orang muslim yang balik, yang berakal, yang tidak safar, yang merdeka. Kalau sekarang di Indonesia udah merdeka semua ya. Nah, walaupun udah dijajah lagi ya kan. Jadi
Intinya kita semua merdeka dalam artian orang itu bukan hamba, bukan merdeka negaranya. Jadi ketika orang itu laki-laki, kemudian muslim, dia balik berakal dan dia tidak dalam keadaan safar, maka wajib Jumatan. Ada yang mengatakan pendapat sedikit itu wajibnya wajib kifayah. Apa bedanya wajib kifayah dengan wajib ain? Kalau wajib ain itu wajib masing-masing, nggak boleh nitip. Udah ente aja yang berangkat Jumatan deh, anak nggak usah nih, lagi sibuk banget, nggak bisa. Karena ini wajib ain. Tapi kalau wajib kifayah bisa nitip. Udah ente aja yang ngurus tuh. Ada tetangga kita yang meninggal, saya nggak bisa ikut, nggak apa-apa. Ya. Asal saudara yang ngurus, maka sudah kewajiban untuk penyelenggaraan jenazah sudah cukup ya kan. Tapi yang dapat pahala yang melakukan, nggak bisa nitip pahalanya. Artinya kalau wajib ain itu wajib individu, orang per orang itu harus. Maka Jumatan itu juga yang lebih kuat sekali, ada yang berpendapat kifayah tapi sedikit. Itu hukumnya wajib ain. Berarti nggak ada orang muslim laki-laki balik berakal yang tidak safar kecuali harus Jumatan. Ada Ustaz tuh nggak Jumatan di sana, katanya Jumatannya langsung di Mekah katanya. Nah itu mau bohong. Orang di sini kita udah Jumatan, di sana masih jam berapa? Jam 8 ya kan. Keluar dari sini jam 1, jam 1 pulang. Ente kok nggak Jumatan? Iya saya Jumatan di Mekah. Jam 1, di sana baru jam berapa? Jam 9. Nah ini bohong nih kan. Ada nggak gitu? Nggak ada. Itu cerita aja ya. Tapi kalau ada itu nggak masuk akal ya, karena Jumatan di sana itu kita udah jam 4 baru di sana baru Jumatan. Kalau dia Jumatannya jam 4 ngilang 1 jam itu baru kita percaya. Kalau ada ya. Jadi kalau bohong itu pakai logika juga ya, supaya jangan diketawain sama orang gitu kan. Kemudian ini dari si hukum sudah nggak ada persoalan ya, insya Allah semua paham. Dikecualikan kepada as-sabi, anak kecil, wal mar'ah, orang perempuan, wal abdu, dan hamba sahaya, wal marid. Tadi tidak sebutkan. Nah, kalau lagi sakit yang membuat dia itu susah untuk datang ke Jumat, maka nggak apa-apa sholat zuhur. Wal musafir, dan orang yang sedang musafir, wasahiru ashabil a'dzar, dan beberapa orang yang sedang punya udzur. Udzur itu satu sebab tertentu yang menyebabkan orang dibenarkan tidak melakukan satu kewajiban. Itu namanya udzur. Jadi alasan syar'i, sebab-sebab tertentu yang dengannya orang itu dibenarkan tidak melakukan kewajiban, termasuk namanya Jumat. Fa in shallaha ahaduhum sahhat minhu wa asqatat anhu fardhu dhuhri. Tapi andai orang tadi, orang yang sakit tetap memaksakan berangkat, orang musafir tetap juga melakukan Jum'ah, apalagi orang yang punya udzur sebetulnya dibenarkan secara agama, nggak apa-apa dia nggak Jumatan, tapi dia memaksakan Jumat gimana? Sohat, ya boleh, malah lebih afdal ya. Sama dengan kalau kita berpuasa itu, puasa Ramadan, kita mudiknya secara hukum itu boleh kita nggak berpuasa, mudik ke Jogja ya kan, Gunung Kidul menjauh kan, naik kendaraan umum lagi kan, berat itu kan, bawa-bawa, terus kita tetap memaksakan puasa, ya nggak apa-apa. Tapi mamanya kita nggak mau puasa, nggak boleh, nanti tinggal ganti. Itu namanya rukhsah. Sama dengan ini tadi, kalau ada orang sebetulnya secara hukum boleh tidak Jumatan, tapi dia berjumatan, ya lebih bagus. Ya, jadi boleh. Jadi kewajibannya dan gugur, nggak usah ganti dengan sholat zuhur, dan dia juga sah Jumatannya. Nah, kemudian kita lanjutkan beberapa hal terkait dengan persiapan mungkin. Bagaimana kita, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan ketika mau Jumatan. Saya baca poin-poinnya saja karena banyak sekali nih ya, luas ya, pembahasannya luas.
Ini sudah dibuatkan juga sama guru kita, nanti bisa dibaca. Al-ghuslu li salatil Jum'ah. Ada beberapa hal yang disunnahkan. Ingat kembali tadi, sunnah itu apabila dilakukan dapat pahala, kalau enggak juga enggak sampai berdosa. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, kaidahnya gitu. As-sunnah ma yu'aqabu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Mandi Jumatan. Jadi mandi dengan niat untuk Jumat. Gimana Ustaz, di kantor masa mandi dulu? Ya mandinya pagi. Hari Jumat itu kita pagi sudah niatkan, oh ini hari Jumat nih. Mandinya biasanya cuma sampai leher doang gitu, mau wajah gitu. Nah, kalau hari Jumat kita mandinya mandi full. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niatnya memang untuk mandi untuk hari Jumat. Sehingga nanti kalau udah waktunya datang Jumat, kita kan nggak mungkin mandi lagi di kantor, masa basah semua kan. Ya kita cukup wudhu saja. Tapi kita udah dapat pahalanya. Udah pahala di mandi hari Jumat. Man ahdasa ba'dal ightisal fayujzi'uhu al-wudu. Nah, ini dalilnya. Siapa yang terjadi hadas, ternyata karena jarak mandi dengan Jumat masih panjang sehingga sudah batal, maka dikarenakan begini, fayudzihu al-wudu, cukup berwudu saja. Ini yang saya gambarkan tadi, kalau kita mau berangkat kerja hari Jumat ya kan, karena di Indonesia itu liburnya Sabtu Ahad ya kan. Kalau di negara-negara Arab beberapa itu liburnya apa? Jumat Sabtu ya kan. Berat lagi kan, seharusnya memang Jumat Sabtu. Karena hari Minggu itu bahasa Arabnya itu Ahad. Harusnya mulai di situ. Ahad, Senin itu Isnin, Selasa itu Salasa gitu kan. Rabu itu Arba'ahnya, harusnya begitu. Orang Islam harusnya gitu ya. Tapi kita udah terlanjur itu. Kalender aja kita yang hafal, kalender Masehi ya kan. Kalender Hijriah kita malah lupa ini tanggal berapa gitu kan. Nah, jadi karena kita di sini Jumat nggak libur, ya sudah kita siasati mandi pagi-pagi, habis itu kita berangkat sekaligus niatkan untuk mandi Jumat. Kalau nanti sebelum Jumatan sudah batal, ya cukup berwudu saja di sini, nggak usah ngulangi mandi lagi, sudah dapat pahala. Waman ajnaba yaumul jum'ah yujzihi ghuslun wahid. Nah, kalau umpamanya pada malam Jumat itu terjadi atau terjadi hadas besar juga, pas habis malam Jumatan, Yasinan maksudnya kan, habis malam Jumatan kan hadas besar, ya sudah cukup mandi dengan niat untuk menghilangkan hadas besar, sekaligus juga mandi untuk menghadiri Jumat. Walaupun ada yang mengatakan ya harusnya 2 kali mandi dong. Ya masa 2 kali mandi udah andukan kering mandi lagi, enggak juga ya kan. Islam itu enggak menyusahkan orang kan. Ad-dinu yusrun wa la yushadad dina illa ghalaba. Kata Rasulullah SAW, agama itu mudah. Tidaklah orang itu menyulit-nyulitkan diri dengan agama ini, melainkan akan susah sendiri. Padahal kan simpel saja kan. Agama itu ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah turunkan Al-Qur'an itu bukan untuk menyusahkan. Justru dengan beragama ini supaya kita hidupnya baik, teratur ya kan. Dengan ada kewajiban sholat lima waktu, supaya orang itu pagi hari itu bangun tepat waktu, kerjanya nanti udah agak lelah dikit istirahat sholat zuhur. Habis itu kerja lagi, siap-siap mau pulang, ada ingatkan dengan sholat asar, terus gitu. Jadi sebetulnya kalau agama ini kita laksanakan dengan baik, itu justru membuat kita itu hidupnya teratur. Karena orang mau sholat tuh harus bersih, harus tepat waktu, ya kan? Nah, jadi jangan kita anggap bahwa agama ini malah menyusahkan. Kemudian apa? Masut tibiin wajada illal muhrim awil mar'ah. Boleh atau dianjurkan juga memakai pewangian, parfum.
pakai parfum, kecuali bagi orang muhrim yang sedang ihram, awil mar'ah atau orang perempuan. Seandainya memang perempuan nanti takut aromanya itu menggoda ya, mengganggu orang lain, yang nggak usah ya kan. Itu disunahkan kalau mau pakai mau ke Jumatan, setelah mandi bersih kita juga pakai aroma-aroma yang harum. Dalkul asnan bisiwak, menggosok gigi, bersiwakan ya kan. Ini berlaku umum sebetulnya, bukan hanya hari Jumat saja. Salah satu yang sunnah yang kata Rasulullah SAW, laula an asyukku ala ummati la amartuhu bisiwak inda kulli shalah. Kata Rasulullah SAW, sungguh kalau tidak saya khawatir menyusahkan umatku, saya akan perintahkan nih setiap mau sholat supaya bersiwak dulu. Jadi sunatan bersiwak, ya maksudnya di sini menggosok gigi. Apakah bersiwak dengan kayu arok itu berarti sudah nggak berlaku lagi, karena sekarang sudah ada yang lebih canggih, yaitu gosok gigi dengan pasta giginya. Ya, yang lebih enak kita kompromikan. Di samping kita pakai gosok gigi yang ada sekarang ini, tapi tetap saja kalau kita masih punya kayu arok, kita disunahkan. Dan saya melihat beberapa guru saya itu dulu saya kuliah itu masih setiap dia mau apa dia dikantongin di sini ya, dia selalu gosok-gosok itu bagus, karena itu akan disebutkan menjadi lisannya fasih kan, giginya menjadi kuat. Kita tuh Allah mensyariatkan, Rasulullah mensyariatkan sesuatu mesti nggak ada yang sia-sia. Kenapa Allah pilih, Rasulullah pilih bahwa kayu arok ini yang kalau kita pergi umroh itu kan ada dijualin itu kan, sebendel cuma berapa real itu kan, itu bermanfaat. Jadi jangan kita anggap oh karena sekarang udah ada gosok gigi yang canggih itu nggak ada lagi, nggak ada gunanya, bukan, tetap. Nah, kita kompromikan, setelah kita gosok gigi pakai sikat gigi, pakai odol, kemudian kita juga masih disunahkan bersiwak. At-tazayyun bilibasi ahsani siyab, ya, berhias dalam artian memakai pakaian yang paling bagus. Wa afdalu al-bayad, yang paling utamanya putih. Nah, jadi kalau kita mengikuti sunnah ini, Jumat itu kelihatan ya, semua pakai baju putih gitu. Itu seandainya kita mau betul-betul mengikuti, itu lebih afdal. Istinabu mayuta'addabi rahitam, menjauhi hal-hal yang mengganggu orang lain dari berbagai macam bau yang gak enak. Termasuk yang biasa ashabul udud ini gosok gigi dulu. Kalau mau Jumatan, ashabul udud ini, tahu ashabul udud ya, orang yang biasa ngudud ya, kan baunya gak enak. Kalau untuk dia sendiri ya tiap hari memang begitu ya nggak apa-apa. Tapi orang lain itu yuta'adzabihi, sangat terganggu. Sampai ada punya teman saya itu, sampai suatu saat di sholat tuh betul merasa nggak khusyuk banget. Karena di sampingnya ternyata apa? Ashabul udud berat. Jadi kalau ngomong dia lupa, mungkin dia tadi pas habis ngutut langsung berangkat ke masjid kali ya. Jadi dia merasa terganggu sekali. Ya itu kita hindari. Kita usahakan kalau mau ke masjid ya gosok gigi dulu dan seterusnya supaya tidak mengganggu orang lain. Dalilnya apa? La doror wala diror. La doror, tidak boleh membahayakan diri sendiri, wala diror, dan membahayakan orang lain. Mungkin untuk dia nikmat aja itu kan. Kebal kebul di bisnya panas sempit, padahal ada mak-mak, ada anak kecil, ya kan? Dia nikmat aja pulang. Orang dalam Islam apa? La doror wala diror. Kita ya makanya disiapkan tempat-tempat khusus, room smoking atau smoking room ya kan, itu dalam rangka itu ya, artinya ini bagian dari, jadi kalau kita ikutin agama Islam langsungnya sangat bagus. Saya pernah diceritain sama anak saya, ini yang membuat saya terkesan juga. Abah manggil anak saya itu manggil abah. Wah, kata anak saya itu, ini saya mau jenguk teman saya, katanya sekeluarganya pada sakit semua, anaknya sakit, ibunya sakit,
menurut dokter itu gara-gara sakitnya apa? Karena bapaknya itu merokok terus. Ini kan kita saya ceritain. Harus merokok terus. Nggak peduli itu. Ibunya sudah ngingetin. Jadi kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Jadi bahwa masalah hukumnya itu memang terjadi ikhtilaf, ada mungkin yang membenarkan, ada yang tapi kita melihat dari sisi dampak sosialnya. Kalau umpamanya ada seorang ayah sampai dia karena menikmati hisapan-hisapannya sampai nggak peduli anaknya pada sakit begitu. Apalagi juga nauzubillah, apalagi sampai juga mengurangi uang belanjanya. Ya penghasilannya cuma seberapa, terpaksa harus dikasihkan ke istrinya, anaknya hanya sebagian. Kan kita juga sedih. Jadi kita perhatikan hal ini mungkin bukan membahas dari sisi hukum. Kalau hukumnya itu sudah para ahli sudah paling paham. Tapi kita melihat bagaimana dampak di kehidupan kita. At-tabakkur ilal masjid, bergegas kepada masjid, wadunui minal imam, segera yang disunahkan menyegerakan ke masjid, dan kalau bisa usahakan yang paling dekat dengan imam ya. Kita maunya di sini berarti kita milih yang paling sini, yang paling afdol ya kan. Paling pas belakangnya imam, boleh nggak? Ya nggak apa-apa juga ya. Asal nanti kalau imamnya batal harus bisa gantiin. Jadi jangan sembarangan berdiri di belakang imam ya kan. Ya, kalau misalkan ya kalau maunya imamnya batal kita bisa gantiin Pak Haji nih. Jadi seperti itu. Tapi intinya perintahnya begitu. Kata Rasulullah SAW, lihat ini minkum ulul ahlam wa nuha. Jadi kalau kita berjamaah itu ya kita mulai dari yang paling selalu mendekati. Makanya kalau kita berjamaah jamaah dua orang itu kita dempet sama imam. Karena perintahnya itu yang paling dekat. Liyan ini minkum ulul ahlami wan nuha. Nanti yang paling deketin aku orang-orang yang dewasa ya. Jadi maksudnya kalau berjamaah itu kalau jamaah dua orang mepet lah. Imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Begitu datang berikutnya udah mulai sholat, tahu-tahu ada yang nepuk. Gimana? Jangan diam aja, segera mundur. Nanti makmum berikutnya di belakang, di sampingnya. Datang lagi, tepuk lagi, ambil posisi mana? Kanannya makmum. Tepuk lagi, kirinya mau begini terus, kanan, kiri, kanan, jangan konon terus menceng itu. Jomplang ya kan? Gitu. Jadi ada ilmunya. Termasuk di sini disunahkan kalau berangkat Jumat cari posisi ya waktunya yang cepat, kemudian cari yang dekat imam. Ada hadis yang menggambarkan Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari Jumat itu orang-orang yang datang paling duluan itu diibaratkan seperti berkorban dengan onta. Ini golongan yang apa namanya, kloter ya, yang paling golongan awal. Seperti korban dengan onta. Golongan berikutnya ka'annahu, seperti dia apa? Yudhahi bil baqarah, seperti berkorban sapi. Nanti berkorban kambing, berkorban ayam, berkorban telur. Kalau udah datang imam, dia belum datang, malaikat sudah gak nyatet lagi nih, nggak berkorban ini, malah jadi korban. Jadi jangan telat ya kan. Alhamdulillah saya jangan telat ya, karena sering jadi khotib. Kalau telat dimarahin ya. Jadi kadang-kadang gak juga. Saya kadang-kadang juga berpikir, kenapa saya sih kalau Jumatan jarang ngantuk. Kalau saya khutbah kan ngantuk, karena saya berkhutbah gitu. Ya kan, kalau nggak berkhutbah ternyata memang kita ngerasain juga berat banget gitu kan. Masih pengen ngantuk aja nggak tahu kenapa itu. Kalau lagi khutbah ya nggak mungkin ngantuk kan. Tapi kalau nggak khutbah itu memang ternyata kita nggak bisa nyalain gitu kan. Orang lagi khutbah itu lihat orang jamaah semua kok pada merem kabeh ya. Ya kita lanjutkan. Ini bersegera, kemudian al-masyu ilal jum'ah wa adamir rukub, disunahkan juga berjalan. Tentu di sini ketika tidak ada halangan ya, kecuali illa li hajatin ya, kalau jauh banget ya terpaksa pakai kendaraan. Tapi kalau dekat-dekat disunahkan
berjalan. Karena ada hadisnya kata Rasulullah SAW, manil tarabat qadamau fisabilillah haramallahu ala nar. Siapa yang kedua telapak kakinya itu berdebu di jalan Allah, maka Allah akan jaga dari api neraka. Tentu aku nggak bisa. Aku sampai ya. Insya Allah nanti itu karena guru kita sudah baik banget menyiapkan makalahnya, nanti untuk yang lain-lain ibu bapak bisa baca, lanjutkan, nanti bisa dilengkapi sendiri dengan membaca. Karena memang temanya besar ya, fikih Jum'ah yang cuma mulai dari harinya, sholatnya, belum najian khutbahnya dan seterusnya, tentu akan luas sekali, tidak cukup hanya dalam satu pertemuan. Tapi karena sudah ada makalahnya, nanti tinggal dilengkapi dengan membaca makalah. Waktu juga yang membatasi kita, biar nanti kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu dipersilakan. Alhamdulillah, doa kita pada hari ini bersama politik. Bagi jamaah mungkin dibuka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disunahkan untuk potong kuku, potong rambut, ataupun yang saya dapatkan. Nah, karena mungkin aku atau lupa, apakah masih disunahkan untuk potong kuku dan potong rambut setelah sholat Jumat? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab. Apakah di hari Jumat sebelum Jumat maksudnya Pak? Sebelum Jumat? Oh iya. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, itu lebih kepada bagaimana di hari Jumat itu berhias diri, berbersih diri, kan disunahkan untuk mandi, termasuk di dalamnya itu potong kuku, potong rambut dan sebagainya. Itu tentu yang paling penting itu adalah dalam rangka untuk menghadiri Jumat itu sendiri. Kalau mau yang sudah menghadiri Jumat kok belum sempat potong kuku, belum potong rambut, apakah masih disunahkan? Tetap masih sunahkan. Sunahkan pertama pertimbangan karena itu masih hari Jumat, kan? Jadi hari Jumat itu berpanjang dari malam kemarin sampai nanti sore hari Jumat itu. Berarti itu masih dapat fadilah dari sisi harinya. Jadi alasan pertama itu masih tetap dapat keutamaan. Alasan yang kedua itu termasuk dari bagian yang dalil secara umum. Dalil secara umum bahwa dalam Islam itu setiap upaya untuk bersih-bersih, untuk rapi-rapi, untuk melakukan berbagai macam hal yang sifatnya baik itu memang diperintahkan. Itu dalilnya secara umum. Bahkan di luar hari Jumat pun masih tetap juga dapat pahala, dapat kebaikan juga. Tapi karena dikait dengan hari Jumat itu jadi lebih tahu. Mungkin kalau diklasifikasikan begini, yang paling afdolnya tadi potong kuku, potong rambut sebelum Jumatan. Tapi kalau maunya lupa atau nggak ada sempat, masih tetap juga nomor 2-nya itu tetap juga masih hari Jumat juga, maka masih lebih utama daripada yang lain. Termasuk maunya nggak hari Jumat pun ternyata potong rambut, potong kuku, mandi, bersih-bersih itu bagian dari sunnah. Bagian dari sesuatu yang disunnahkan karena itu yang dicintai oleh agama Islam. Itu Pak. Baik, ada lagi yang ingin bertanya terkait Jumat bagi jamaah, silakan. Dan tidak ada, kita cukupkan sesi menjawab. Alhamdulillah sudah. Ya. Berarti sudah pintar semua. Baik, kita tutup sesi tanya jawab ini dan kita masih di berdoa. Baik, marilah kita sempurnakan majelis kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua, Allah beri ilmu yang bermanfaat, Allah berikan istiqomah kepada kita semua untuk selalu dalam ketaatan dan
dan Allah berikan taufik untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dimana terdoa alhamdulillah kajian manfaat bersama Muhammad. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita.